teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Ada sejumlah spekulasi terkait Pilpres 2024. Tapi sejak 2 tahun terakhir, sejumlah survei hanya mengerucutkan 3 nama besar. Siapakah mereka? Dan apakah calon-calon di luar 3 nama besar ini punya peluang? Berikut informasinya. Ganjar yang terganjal. Bukan tak mungkin, ia bisa saja sementara ini tak dikendaki jadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Salah satu alasan adalah terkunci janji yang masih tertunda. Antara dua pihak yang kalau hubungannya baik, kalau memang tadinya mau diakhiri, ya kan bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu begitu kan. Karena perjanjian kan kalau memang nggak cocok kan bisa saja begitu. Ya kan? Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Setidaknya ada 3 survei terbaru di tahun ini. Ketiganya menempatkan nama Ganjar di atas kader PDI Perjuangan lainnya. Carta Politika Indonesia menempatkan Ganjar Pranowo di atas. Elektabilitasnya 16%. Disusul Tri Risma Harini 5,3%. Menyisakan Puan Maharani di posisi ketiga yang hanya 1,2%. Ada pula Saiful Mujani Research and Consulting. Survei elektabilitas Ganjar juga teratas, 12%. Menteri Sosial Tri Risma Harini berada di urutan kedua dengan 5,2%. Sementara Puan Maharani masih berada di urutan ketiga dengan angka 1,7%. Terakhir survei juga dilakukan Indikator Politik Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak terlampaui. Elektabilitasnya 15,7%. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani 2,9%. Meski sejumlah nama kadernya mencuat, PDI Perjuangan mengaku belum membahas soal Pilpres 2024. Di luar Partai Banteng, sejumlah nama elit juga menyaingi Ganjar Pranowo. Sebut saja Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. 3 tokoh ini selalu bersaing di posisi 3 besar survei Capres 2024. Dalam survei SMRC pada Maret lalu, Prabowo Subianto menjadi yang teratas. Elektabilitasnya 13,4%, disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, masing-masing 6,1% dan 5,4%. Survei Indikator Politik Indonesia berkata berbeda. April 2021, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditempatkan di urutan paling atas, 15,7%. Disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, 14,6%. Dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan elektabilitas 11,1%. Sementara itu, Litbang Kompas pada Mei lalu juga melakukan survei Capres 2024. Lagi-lagi ketiga nama ini saling bertukar posisi di 3 teratas. Prabowo Subianto mengungguli Anies Baswedan yang berada di tempat kedua dan Ganjar Pranowo di tempat ketiga. Di tengah riuhnya perseteruan Capres, muncul perbincangan yang menyamakan Ganjar Pranowo dengan Joko Widodo. Keduanya memang tak memiliki darah biru alias bukan keturunan pendiri partai. Lalu hal lain muncul. Ganjar berkicau di akun Twitternya, makan mie layaknya anak kos. Idiom anak kos ini seolah-olah dia tidak memiliki Partai. rumah. Dia tidak memiliki partai. Yang punya partai adalah orang lain. Sambil makan mie rebus warna kuning, ada daun hijaunya tanpa saus merah. Pilpres masih jauh, tapi genderang telah lama bertabuh. Bergema riuh, berbeda belakangan menjadi gaduh. Namun sesungguhnya, baik bagi publik untuk menilik sebelum akhirnya suara pilihan berlabuh.
Pilpres masih jauh, tapi getarannya sudah terasa sejak sekarang. Internal yang meradang atau bahkan sosok yang dijagokan yang bakal hilang dari panggung pemilihan. Apa yang terjadi sesungguhnya menarik untuk kita cermati ke depan. Tapi jauh-jauh hari sudah ditampakkan para calonnya adalah hal yang positif. Karena pemilih bisa melirik kiprah, tingkah, hingga pola mereka-mereka yang maju di pemilihan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.